Shoftim atau Kitab Hakim-Hakim pasal 3. Dan inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Yahweh tinggal untuk menguji orang Israel dengan perantaraan mereka, yaitu semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya, supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah itu dilatih berperang oleh Yahweh. 5 raja kota orang Filistin dan semua orang Kanaan dan orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami gurun Libanon dari gunung Baal Hermon sampai jalan masuk ke Hamat. Dan mereka berada di sana supaya dia menguji orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah Yahweh yang telah diperintahkannya kepada leluhur mereka dengan perantaraan Mose. Demikianlah Bani Israel hidup di tengah-tengah orang Kanaan, orang Het, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Dan mereka mengambil anak-anak perempuan orang-orang itu untuk menjadi istri mereka, dan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada anak-anak lelaki orang-orang itu, serta beribadah kepada sesembahan-sesembahan mereka. Dan Bani Israel melakukan apa yang jahat dalam pandangan Yahweh dan melupakan Yahweh Elohim mereka, dan mereka melayani Baal dan Asyera. Dan murka Yahweh menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga dia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kusan Rishyataim, Raja Aram Naharayim. Dan Bani Israel takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Dan ketika Bani Israel berseru kepada Yahweh, maka Yahweh membangkitkan seorang pembebas bagi Bani Israel yang akan menyelamatkan mereka, yaitu Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Dan roh Yahweh datang kepadanya, dan dia menghakimi orang Israel, dan dia maju berperang. Dan Yahweh menyerahkan Kusan Rishyataim, Raja Aram ke dalam tangannya, sehingga dia mengalahkan Kusan Rishyataim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas itu. Lalu Bani Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Yahweh. Dan Yahweh memberi kuasa kepada Eglon, Raja Moab, atas orang Israel, karena mereka telah melakukan yang jahat di mata Yahweh. Dan dia mengumpulkan Bani Amon dan orang Amalek, lalu maju berperang dan mengalahkan orang Israel. Dan mereka pun menguasai kota pohon kurma. Dan Bani Israel takluk kepada Eglon Raja Moab selama 18 tahun. Lalu Bani Israel berseru kepada Yahweh, dan Yahweh membangkitkan seorang pembebas bagi mereka, yakni Ehud anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dan Bani Israel mengirim 1 upeti dengan perantaraan tangannya kepada Eglon Raja Moab. Dan Ehud membuat sebuah pedang bermata 2 yang panjangnya hampir 1 hasta. Lalu ia menyembunyikannya di bawah jubah panjangnya pada paha kanannya. Kemudian dia membawa upeti itu kepada Eglon Raja Moab. Dan Eglon adalah seorang yang sangat gemuk. Dan terjadilah ketika Ehud selesai menyampaikan upeti itu, ia menyuruh para pembawa upeti itu pulang, sedangkan dia sendiri berhenti dekat patung-patung yang ada di Gilgal, lalu kembali menghadap raja. Dan dia berkata, "Aku membawa pesan rahasia untuk engkau ya raja." Dan Eglon berkata, "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di sampingnya pergi keluar. Lalu Ehud datang kepadanya ketika dia sedang duduk sendirian di rumah peranginannya. Dan Ehud berkata, "Aku membawa firman Elohim untuk tuanku." Lalu bangunlah dia dari tempat duduknya. Dan Ehud mengulurkan tangan kirinya dan menghunus pedang dari paha kanannya, lalu ditikamkannya ke perut raja, sehingga hulu beserta mata pedang itu masuk dan lemak menutupi mata pedang itu, karena ia tidak menariknya keluar dari perut raja, dan lemak itu keluar dari lubang lukanya.
Kemudian Ehud keluar dari serambi muka dan menutup pintu kamar atas serta menguncinya. Ketika dia telah keluar, datanglah para pelayan raja untuk melihat, tetapi ternyata pintu kamar atas itu terkunci. Mereka berkata, "Tentulah dia sedang buang air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Sebab itu mereka mengambil kunci dan membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka telah mati tergeletak di lantai. Dan Ehud meloloskan diri sewaktu mereka menunggu-nunggu, dan dia melewati patung-patung itu dan meloloskan diri ke arah Seira. Lalu terjadilah, sesudah sampai, dia meniup sangkakala di pegunungan Efraim, dan turunlah Bani Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu. Sedangkan dia sendiri berada di depan, dan berkatalah dia kepada mereka, "Ikutlah aku, karena Yahweh telah menyerahkan musuhmu orang Moab ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia dan merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke orang Moab, dan tidak membiarkan seorang pun menyeberang. Dan mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang Moab pada waktu itu. Semuanya orang tegap, semuanya orang perkasa, dan tidak seorang pun yang lolos. Demikianlah Moab ditaklukkan oleh orang Israel pada hari itu, dan amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Dan sesudah dia, bangkitlah Samgar anak-anak. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Demikianlah dia juga membebaskan orang Israel.